5 sikap agar tetap waras saat hidup terasa melelahkan. Hidup memang tidak dirancang untuk selalu mudah. Kadang, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, dunia tetap menyajikan lika-liku yang melelahkan. Seperti berjalan di tengah padang pasir tanpa tahu di mana ujungnya, kita terus melangkah sambil bertanya-tanya kapan bisa menemukan oasis. Rutinitas yang menekan, ekspektasi yang tak selalu sejalan dengan realitas, serta tantangan yang datang bertubi-tubi seringkali membuat kepala terasa penuh. Namun, sahabat Vimela, di tengah hiruk-pikuk yang seakan tak ada habisnya, ada cara untuk tetap waras. Bukan dengan melarikan diri atau berpura-pura kuat, melainkan dengan membangun sikap yang bisa kita tetap tegak meski badai sedang menerjang. 5 sikap berikut ini bisa menjadi kompas agar kita tidak kehilangan arah saat hidup terasa terlalu melelahkan. 1. Memandang hidup seperti sebuah irama, bukan perlombaan. Kita sering menganggap hidup seperti kompetisi yang harus dimenangkan. Kita membandingkan langkah dengan orang lain, merasa tertinggal, atau berusaha terlalu keras untuk mencapai sesuatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Padahal, hidup bukan perlombaan yang menuntut kita selalu berlari. Hidup lebih seperti irama, kadang cepat, kadang lambat, dan kita perlu menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengannya. Sahabat Vimela, ketika hidup terasa berat, cobalah untuk tidak terpaku pada kecepatan orang lain. Dengarkan irama hidupmu sendiri. Ada kalanya kita perlu istirahat, ada saatnya kita bisa berlari, dan ada waktu di mana kita hanya perlu diam sejenak untuk menyelaraskan diri dengan alunan kehidupan. Jika kita terlalu memaksa diri berlari tanpa jeda, kita hanya akan kehabisan tenaga sebelum mencapai tujuan. Belajar menikmati ritme hidup adalah agar tetap waras di tengah tekanan. Hidup bukan soal siapa yang lebih cepat sampai ke garis akhir, melainkan tentang bagaimana kita menari mengikuti musik yang dimainkan semesta. Jika saat ini irama hidupmu terasa pelan, jangan gelisah. Nikmati jedanya, karena setiap fase punya makna dan keindahannya sendiri. 2. Mengolah kekecewaan menjadi energi, bukan beban. Salah satu hal yang paling melelahkan dalam hidup adalah kekecewaan. Ekspektasi yang tak terpenuhi, impian yang tak sesuai kenyataan, atau orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan bisa menjadi sumber kelelahan mental yang luar biasa. Namun, kekecewaan bukanlah sesuatu yang harus disimpan sebagai beban. Lah bisa diubah menjadi energi untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Daripada terus-menerus menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kekecewaan seringkali mengajarkan kita cara menjadi lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih mengenali diri sendiri. Bukannya melemahkan, bisa menjadi batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Jangan biarkan kekecewaan menggerogoti hatimu, tapi manfaatkan sebagai bahan bakar untuk bangkit. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi ia selalu menawarkan pelajaran berharga di balik setiap kejadian. Dengan cara ini, kita bisa tetap waras tanpa harus terbebani oleh rasa kecewa yang berlebihan. 3. Menyederhanakan masalah yang terlalu rumit. Pernahkah merasa kelelahan bukan karena pekerjaan yang terlalu banyak, tetapi karena pikiran yang terlalu ruwet? Terkadang, masalah yang kita hadapi sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan, tetapi karena kita terus memikirkannya tanpa solusi, segalanya terasa semakin berat. Salah satu cara tetap waras adalah dengan belajar menyederhanakan masalah. Tidak semua hal perlu dianalisis secara berlebihan. Jika sesuatu bisa diselesaikan dengan langkah kecil, tidak perlu kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini, bukan pada segala hal yang ada di luar kendali kita. Menyederhanakan masalah bukan berarti menghindari tanggung jawab, tetapi memahami bahwa kita tidak harus memikul beban dunia sendirian. Hidup bisa lebih ringan jika kita berhenti. Memperumit sesuatu yang sebetulnya bisa ditangani dengan cara lebih sederhana. 4. Memilih pertarungan yang benar-benar penting. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Dan tidak semua masalah harus kita jadikan beban dalam hidup. Terkadang, kelelahan terbesar datang dari kebiasaan kita yang terlalu sering berusaha mengontrol segala sesuatu, termasuk hal-hal yang seharusnya bisa kita lepaskan. Menjadi waras berarti bisa memilah mana yang benar-benar layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Tidak perlu membuang energi untuk membalas setiap komentar negatif, tidak perlu membuktikan diri kepada orang yang tidak benar-benar peduli, dan tidak perlu mempertahankan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa dipertahankan. Saat kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan, kita bisa mengalokasikan energi hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, kita tidak hanya tetap waras, tetapi juga bisa hidup dengan lebih damai dan terarah. 5. Menciptakan ruang untuk bernapas, bukan sekadar bertahan.
Di tengah kehidupan yang sibuk, kita sering lupa bahwa diri sendiri juga butuh ruang untuk bernapas. Kita terlalu sibuk mengejar tujuan, menyelesaikan tanggung jawab, dan memenuhi ekspektasi, sampai lupa menyediakan tempat untuk sekadar berhenti dan mengisi ulang energi. Sahabat Vimela, tetap waras bukan hanya soal bertahan dari hari ke hari, tetapi juga menciptakan momen untuk benar-benar hidup. Mungkin dengan menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa tergesa-gesa, membaca buku yang membuat hati tenang, atau sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan. Momen kecil seperti ini adalah cara kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas di tengah kesibukan. Jangan biarkan hidup hanya tentang bertahan. Berikan waktu untuk menikmati, untuk merasakan, dan untuk. Memang melelahkan, tetapi selalu ada cara untuk membuatnya tetap berarti dan menyenangkan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi bukan berarti kita harus terseret dalam arus yang melelahkan. Sahabat Vimela, dengan memandang hidup sebagai irama yang perlu dinikmati, mengolah kekecewaan menjadi energi, menyederhanakan masalah, memilih pertarungan yang penting, serta menciptakan ruang untuk bernapas, kita bisa tetap waras di tengah segala tantangan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu selalu kuat, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus melangkah dengan tenang dan penuh makna. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan cara terbaik untuk menikmatinya. Mengapresiasi perjalanan ini Hidun.